Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Zainal. Kali ini aku membacakan dua judul cerita yang kami ambil dari buku Nightmare Side 3 dengan penulis tim Nightmare Side Arden. Kisah pertama judulnya adalah Rumah Tua di Jalan Cilaki. Kakakku baru saja membangun rumah di Jalan Cilaki. Rumah itu dibangun sebagai hadiah perkawinan untuk istrinya. Rumah yang lumayan besar itu hanya ditinggali istrinya jika kakakku bekerja. Sebab itu, dia memintaku tinggal di sana untuk menemani istrinya. Aku sangat senang dengan ajakan kakak. Agar aku nyaman, dia menyediakan kamar yang cukup besar untukku. Kamarku berada di depan rumah, berseberangan dengan sebuah rumah tua kosong peninggalan kolonial Belanda. Di halaman depan rumah tersebut terdapat sebuah pohon besar. Kata kakakku, pohon itu sudah ada sejak tanah itu dibeli. Awalnya, aku menganggap biasa, tidak ada perasaan horor dengan rumah kolonial Belanda. Sampai suatu ketika, kakakku dan istrinya berpamitan untuk pergi bulan madu di Bali selama sebulan. Dia memintaku untuk tetap di rumah, menjaga rumahnya. Namun, kakak bilang dia belum sempat mencari pembantu dan satpam. Mau tak mau, aku mengiyakan aja permintaan kakak. Lagi pula, hanya menjaga rumah itu tugas yang gampang buatku lah. Nah, seminggu sudah kakak dan istrinya pergi. Aku sangat senang menjaga rumah kakak, bagaikan bos, mau makan, minum, nonton TV, dan menghabiskan hariku dengan bermain game. Bebas lah, suka-suka aku lah. Kebetulan juga kuliahku sedang libur. Suatu malam, aku yang belum bisa tidur memutuskan bermain game bola kesukaan. Ketika aku sedang asik bermain game, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan bunyi bel rumah yang bercentang. Bunyi bel rumah yang aneh. Kenapa kakakku membeli bel yang menyeramkan ini? Aku langsung beranjak dari tempat dudukku menuju jendela, dan ketika aku buka tirai rumah untuk memastikan tamu yang datang, aku tidak melihat siapapun di luar sana. Aku menoleh kanan kiri, memantau keadaan di luar rumah yang cukup sepi. Malam itu aku kembali duduk di ruang TV, melanjutkan game yang semakin seru lah. Lalu suara bel bunyi lagi. Siapa sih malam-malam begini ganggu orang main game saja? Bel rumah terletak di sebelah kanan gerbang depan. Jadi siapapun bisa iseng memencet bel rumah itu. Hal itu membuatku mulai membiarkan bunyi bel. Aku tetap melanjutkan permainanku. Namun, usahaku untuk tidak menghiraukan bunyi hanya membuatku benar-benar kesal. Sebab bel tersebut berdentang. Aku melempar stick game dan berjalan dengan sedikit tergesa-gesa. Aku membuka pintu dan berjinjit menuju gerbang depan ke arah pintu rumah. Ujung mataku menangkap sekelebat bayangan di jendela rumah. Rumah yang gelap. Mataku langsung fokus ke arah jendela depan itu. Tanganku masih memegang besi pagar rumah. Jendela rumah tampak gelap dan kotor. Ada cahaya putih di situ. Tapi itu bukan apa-apa, melainkan pantulan lampu dari halaman rumah. Mungkin bayangan tadi berasal lampu itulah. Kakiku yang sedari tadi berjinjit aku turunkan. Aku melangkah masuk. Belum jauh kakiku melangkah, selintas aku melihat sesuatu bergerak-gerak di atas pohon besar di depan rumah itu. Aku terdiam sejenak. Aku sadar di atas pohon besar, dan benar-benar besar itu pohonnya. Itu sepasang kaki yang bergerak-gerak melamban. Astaga, ya Tuhan, ya Tuhan, kataku. Badanku mematung.
Darahku berdesir, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringatku mengucur deras. Perlahan aku memalingkan pandanganku ke pohon itu. Dan astaga, ini bukan halusinasi. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan dengan tengah duduk di atas pohon. Dia memakai baju putih dengan rambut panjang. Kakinya bergerak-gerak. Perempuan itu duduk sambil bersenandung. Terang bulan purnama, buaya timbul disangka telah mati. Jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah dia takut mati. Dan semakin aku takut sekali, guys. Aku segera mengalihkan pandanganku. Perlahan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Aku menutup mataku sambil berkomat kamit membaca doa. Aku ingin segera lari dari keadaan ini. Aku berhasil masuk ke dalam rumah. Secepat mungkin menuju kamar. Aku buru-buru merebahkan diri di tempat tidur dan menutupi badanku dengan selimut. Dalam kepanikan itu, aku berusaha memejamkan mata, berharap aku tertidur dan baru bangun keesokan harinya. Dalam rasa takut, sayup-sayup terdengar lagi suara nyanyian perempuan itu. Suaranya pelan-pelan sekali, seperti jauh-jauh. Perlahan aku menurunkan selimutku. Namun, tepat di sebelahku berbaring seorang perempuan berambut panjang dan bermuka putih pucat yang jaraknya hanya beberapa sentimeter di dekatku. Perempuan itu kini jelas kulihat. Muka pucatnya kontras dengan matanya yang berwarna merah darah dan bibirnya membiru. Dia menyeringai ke arahku. Aku tak bisa apa-apa. Suaraku seperti tercekik. Perempuan itu terus bernyanyi sambil memandangiku. Aku lemes, sepertinya energiku terkuras habis. Pandanganku mulai kabur dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku tertidur. Hawa dingin memasuki tulangku. Perlahan aku membuka mata dan ya Tuhan, aku ingat apa yang terjadi semalam. Jantungku seketika berdebar kencang. Aku melihat jendelaku terbuka lebar. Aku turun dari kasurku, mengecek keadaan rumah. Semuanya tampak aman. Aku mengusap dada dan duduk di anak tangga. Lalu suara deru mesin mobil diiringi klakson menyadarkanku. Kak Gandhi. Aku langsung turun tangga dan langsung membuka pintu. Benar saja, itu Kak Gandhi dan istrinya. Aku langsung membuka gerbang. Taufan, kenapa mukamu pucat? Gak apa-apa kak, semalam Taufan tidurnya enak banget, larut lagi. Aku merahasiakan kejadian semalam. Aku mengeluarkan tas dari mobil kakakku. Kakak pulang cepat jadinya karena khawatir ninggalin kamu sendiri. Gak ada apa-apa kan? Enggak kok kak, baik-baik saja kok. Semuanya baik-baik saja kok kak. Ya udah, bawain koper kakak lah. Ketika aku menurunkan koper dari mobil, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara aneh, seperti sebuah lagu yang liriknya aku kenal. Oh Tuhan, ini kan lagu yang dinyanyikan perempuan itu. Ya Tuhan, aku refleks melihat ke arah belakang, ke arah rumah tua itu. Dan tiba-tiba aku melihat lagi itu. Demikian kisah pertama yang berjudul Rumah Tua di Jalan Cilaki. Gimana menurut kalian? Tolong komentarnya ya. Seru apa enggak? Kali ini kisah yang kedua berjudul Dia Mengikutiku dari Jalan Soekarno-Hatta. Namaku Hendrik. Aku baru saja mendapatkan pekerjaan di bidang event organizer. Malam itu kebetulan ada satu event di daerah Jatinangor. Sebuah acara besar yang berlangsung berhari-hari. Kantorku sendiri berada di tengah kota Bandung. Jadi beberapa hari ini aku membawa mobil
hilir mudik untuk membawa peralatan konsumsi atau mengantar jemput bosku. Kegiatan ini bisa berlangsung sangat pagi dan baru berakhir ketika malam tiba. Dalam perjalanan itu sebenarnya ada yang sedikit membuat bulu kuduku merinding bila melewati Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di jalan menuju ke arah Cibiru. Setiap melewati daerah itu di malam hari pasti saja tercium bau menyannya yang sangat menyengat. Tapi namanya juga tugas, aku jalani saja semuanya. Di malam terakhir event itu, bosku dari Jakarta datang untuk mengawasi yang menginap di salah satu hotel yang cukup ternama. Sekitar maghrib aku mengantarkan menuju lokasi event. Sampai di sana kami pun melaksanakan kegiatan di Bandung itu ya. Syukurlah acara berlangsung lancar. Namun karena sering pulang malam, kondisi badanku saat itu mulai terasa nggak enak. Badanku pegel dan merasa sangat lelah. Selesainya acara kami beres-beres dan kira-kira pukul 1 dini hari lah kami pulang. Aku kembali mengantarkan bosku menuju hotel. Mobilku masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Tak lama kemudian bau yang senantiasa muncul itu kembali tercium. Kali ini sangat menusuk. Bau kemenyan yang entah dari mana asalnya itu tercium sangat tajam kali ini. Aku pikir hanya aku saja yang menciumnya. Namun ternyata bosku pun bertanya, "Apa kamu mencium bau kemenyan nih?" Dengan sangat yakin aku mengiyakan dan mengatakan, "Hal ini memang sudah biasa." Kami pun melupakan hal itu dan terus melanjutkan perjalanan. Aku terus berkonsentrasi pada jalanan. Sementara mataku mulai terasa berat akibat tubuh yang kecapean. Tiba-tiba dari kejauhan, di tengah tepat jalan di depan mobilku, terlihat sekelebat bayangan putih. Aku pikir itu hanya bias cahaya lampu jalanan. Namun bayangan putih itu semakin jelas, bukan sebuah cahaya melainkan sebuah sosok. Aku tidak yakin apakah bosku melihat juga, tapi semakin dekat mobilku dengan sosok putih itu, semakin terlihat utuh juga bentuknya. Ada warna hitam legam menggantung. Iya, warna hitam itu terlihat seperti rambut yang memanjang sampai ke lutut. Mataku dengan cepat menangkap sosok itu yang ternyata melayang tanpa terlihat kakinya. Itulah mobil saya. Rem, aku langsung membuang setir ke arah kanan jalan sambil terus menancap gas. Aku terdiam, ternyata bukan hanya aku saja yang melihatnya, tapi bosku juga melihatnya. Dia menggambarkan sosok seperti wanita dengan rambut panjang, baju putih yang melayang itu sambil terbata-bata. Kami pun setuju mempercepat melaju mobil agar segera sampai di hotel. Sesampai di hotel, bosku merasa khawatir melihatku yang terlihat kelelahan. Aku pun tidak diperbolehkan pulang dan diberikan sebuah kamar di hotel. Setelah memarkirkan mobil, aku mengambil kunci kamar dan bergegas menuju kamarku. Saat itu kepala ini sudah berat sekali. Ketika masuk, lihatlah sebuah kamar besar yang terang oleh lampu-lampu. Aku melihat 2 buah tempat tidur yang terpisah. Ya, ini adalah kamar tipe standar twin bed. Aku langsung melemparkan diri ke salah satu ranjang itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ya, sebentar. Aku beranjak lalu membuka pintu dan tidak menemukan siapapun di sana. Aku tengok keluar, melihat ke kiri, melihat ke kanan, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin aku salah dengar? Aku pun menutup pintu dan kembali masuk. Saat itu lampu kamar tiba-tiba meredup sampai hampir mati, lalu menyala lagi. Hotel sekelas apa ini? Kok listriknya jelek, pikirku. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke tempat tidur, masuk ke dalam selimut dan mulai memejamkan mata. Suhu di dalam kamar semakin lama semakin dingin, dan dingin dari AC ini terasa tidak wajar. Aku mengambil remote AC, ternyata suhu ruangan sudah diset 20 derajat. Apa mungkin rusak juga nih AC-nya?
Jelek banget nih hotel, pikirku. Aku pun menarik selimutku. Tapi kenapa susah? Aku tarik selimutku sekali lagi untuk menutupi badanku. Tapi seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku tarik terus. Kok berat banget nih. Lalu ketika aku coba menariknya lagi, aku bisa merasakan ada yang balas menarik selimut ini dari bawah. Aku seperti tarik menarik dengan seseorang. Aku langsung bangun dan melihat ke kolong kasur. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku melihatnya kembali, tidak ada siapa-siapa. Pastilah aku sangat kelelahan. Aku kembali tiduran di tempat tidur. Dan kali ini aku mendengar suara napas seseorang terdengar jelas di sebelahku. Dari sudut mata aku melihat ada seseorang sedang bersujud di atas tempat tidur sebelah. Badannya bergerak seperti menggigil. Aku bisa melihat rambut yang panjang terurai. Ya, itu adalah sosok wanita. Wanita itu merunduk bersujud dan tangannya menggeram keras ke tempat tidur. Dia terus bergerak-gerak sambil menggigil. Semakin lama semakin cepat. Semua itu hanya terlihat dari sudut mataku. Aku nggak berani untuk benar-benar menengoknya. Aku coba untuk bersuara, tapi rasa takut menghalangiku. Aku hanya bisa diam dan mengawasinya dari sudut mata. Air mata pun tanpa kusadari luruh. Tiba-tiba wanita itu berhenti dan terdiam. Sampai akhirnya dia merayap perlahan menuju arahku. Aku tidak bisa bergerak. Badanku terasa kaku. Aku bisa merasakan dia semakin lama semakin dekat dan astaga, dia memelukku. Dan memelukku erat. Spontan aku langsung bangkit dan berlari keluar kamar. Malam itu aku habiskan dengan tidur di lobi hotel. Sungguh pengalaman yang membuatku takut untuk tidur di hotel sendirian, apalagi di kamar dengan 2 tempat tidur. Setelah menceritakan ke teman-teman, aku jadi tahu bahwa sosok wanita yang aku lihat itu berasal dari Jalan Soekarno-Hatta yang ikut naik ke dalam mobilku. Konon wanita dari Jalan Soekarno-Hatta akan menampakkan diri dan ikut jika ada mobil lewat dan mobil itu sama seperti mobil yang menabraknya dulu dan sampai meninggal. Semua itu benar-benar terjadi. Aku tidak akan memberitahu mobil apa yang aku gunakan agar tidak ada orang yang sengaja mencobanya. Yang pasti berhati-hatilah di Jalan Soekarno-Hatta karena mungkin saja mobilmu sama seperti mobilku. Demikian kisah kali ini, semoga kalian terhibur. Silakan tinggalkan komen dan like kalian. Jangan lupa subscribe ya, dan tombol bunyinya, lonceng bunyinya klik ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.